Oke, rekan-rekan, pada siang hari ini kita akan mengakhiri tema yang ketiga, agama dan sains, dan kita secara khusus melihat fenomena metaverse untuk membicarakan hubungan antara agama dan sains secara baru. Dan pada pertemuan ketiga ini kita akan berdialog dengan beberapa figur lintas iman. Saya secara khusus akan memilih seorang pemikir Islam dari Indonesia, yaitu Haidar Bakir, untuk membantu kita melihat hubungan terbarukan antara agama dan sains. Memang beliau tidak secara khusus berbicara tentang metaverse, tetapi buku beliau yang ditulis bersama seorang sahabat saya, Ulil Absar Abdallah, tetap memiliki relevansi untuk pembicaraan tentang tema yang sangat baru ini, rekan-rekan. Nah, ketika kita bicara tentang metaverse pada pertemuan pertama, terutama belajar dari Mark, CEO Meta, beliau menyatakan bahwa metaverse mau menunjuk sebuah fenomena bahwa immersion kita, masuknya kita di dalam dunia dan pengalaman kita itu mencapai level baru dengan metaverse, terutama dengan fenomena augmented reality dan juga virtual reality. Dan ini tergambar di dalam foto yang bisa kalian lihat pada layar. Dan nanti kita akan berbicara tentang level baru immersion dan pengalaman, terutama dari film After Yang yang sudah kalian tonton dan kalian coba refleksikan ya dalam bingkai hubungan antara agama dan sains, meskipun tema agama barangkali lebih implisit dibicarakan di dalam film itu. Dan untuk menyegarkan ingatan kita akan film After Yang, kita lihat trailernya. What happened to Yang? I don't know. Showtime last night. He won't restart. Is this happened before? No. If we can't get Yang fixed, I'm not gonna buy another sibling for Nika. It is an interior core problem. I need your permission to break open the core. We've always known that some bots are equipped with spyware. You might not want this bot in your house anymore. I wish I had a real memory. What do you mean? Did Yang want to be human? That's such a human thing to ask, isn't it? May I be honest with you? Wait, is not being honest an option for you? Do you want him back? Of course I do. I want him back too. I just need a little more time. What are you watching? Come on. Seberapa dalam dunia sains itu mempengaruhi hidup kita? Kita tidak sekedar pengguna sains, melainkan sains itu mulai terinkorporasi di dalam hidup kita, terutama pada generasi-generasi digital. Kalian terutama hidup dalam lingkungan yang sangat digital, di dalam dunia yang tidak jauh dari yang ditampilkan dalam film After Yang. Maka kita akan mencoba melihat refleksi kalian tentang dunia seperti apa yang karakter-karakter hidupi dalam After Yang.
kita akan mulai pembicaraan. Dan setiap nama yang saya sebut silahkan menyalakan kamera. Kita mulai dengan Yohana Novita Dewi. Silahkan. Dunia seperti apa yang dihidupi oleh karakter-karakter dalam film After Yang? Silahkan, Yohana Novita Dewi. Oke, karena tidak ada respon, kita ke Nobo Wicaksono. Silahkan, Nobo Wicaksono. Ya, Romo. Yuk, dunia seperti apa yang ada di dalam atau dihidupi oleh karakter-karakter dalam film After Yang? Menurut saya dunia yang dihidupin di dalam film tersebut tuh tentang apa ya? Dunia yang sudah sangat maju, Romo. Bagaimana manusia diciptakan dari robot dan kita bisa memiliki anak dari robot, serta banyak sekali cara untuk memperbaiki seorang anak dari robot. Seperti itu sih, Romo. Oke, seberapa jauh sih dunia yang ditampilkan dalam film After Yang dengan dunia yang Nobo sekarang ini hidupi? Apakah ini sesuatu yang jauh dari hidup kamu? Atau kamu mulai merasakan bahwa dunia ini ya nggak jauh-jauh banget dengan yang saya jalani sekarang ini? Kalau untuk saya pribadi sudah tidak terlalu jauh sih, Romo. Seperti sekarang kan banyak sekali udah tercipta teknologi-teknologi yang maju. Contohnya itu kayak mobil terbang, Romo. Terus di berbagai negara lain udah ada yang bisa nyiptain tenaga kerja dari robot. Nah, itu bagi saya sudah tidak terlalu jauh, Romo, untuk perbandingan antara dunia sekarang dengan dunia yang berada dalam film After Yang. Oke, kalau kamu melihat ya percakapan Jake dengan istrinya, kita melihat di situ dunia digital sangat terasa di dalam komunikasi dengan mereka. Kamu merasa hubungan antar manusia itu menjadi lebih berjarak, atau kamu bisa merasa bahwa hubungan kita itu semakin immerse ya, jadi menjadi jauh lebih real daripada yang kita alami sebelum-sebelumnya? Bagi saya ada dua kemungkinan, Romo. Bagi yang pertama ada yang dekat menjadi jauh. Misalnya dalam anggota keluarga sekarang sudah memegang handphone masing-masing, jadi kayak ngobrol tuh jarang, terus ketemu pun jarang, masih di kamar, bahkan kalau ada apa-apa pun cukup dengan WA. Tapi kalau kemungkinan selanjutnya itu adalah yang dari jauh, Romo. Semisal kayak sekarang kan ada fitur fit call atau apa gitu, yang bisa melihat wajah walaupun jaraknya sangat jauh, Romo. Oke, itu adalah level immersion dan juga level kehadiran yang semakin real ya. Dan di dalam film juga ditampilkan ya bagaimana Jake dan Kira ya, suami istri itu merasa bahwa mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing dan ada momen kebersamaan yang hilang ya, dan mereka mencoba untuk memperbaiki jarak yang ternyata tercipta ya, dan bahkan ada banyak situasi di mana komunikasi antar mereka kadang-kadang menjadi terdiskoneksi ya karena kesibukan masing-masing. Oke, Nobu, kamu pengen siapa melanjutkan percakapan kita? Kamu boleh pilih salah satu teman ya. Bebas ya, Romo? Bebas. Cowok, cewek? Cewek, cowok boleh. Oh. Dari prodi yang sama boleh, dari prodi yang lain juga boleh. Saya ingin tahu pendapat tentang film tersebut dari Saudara Raka, Romo. Oke, Saudara Raka, silakan. Buat kalian yang tidak ada persoalan dengan kamera, silahkan dinyalakan ya kameranya. Selamat sore, Romo.
Oke, selamat sore Raka ya. Bisa dinyalakan kameranya? Sekarang. Oke, silakan Raka. Gimana? Kamu sepakat yang dikatakan Nobu atau kamu pengen nambah sesuatu dari yang dikatakan oleh Nobu? Nambah sedikit. Oke, silakan. Silakan. Kalau menurut saya dunia yang dalam film After Yang itu lebih modern karena sudah ada perkembangan dengan adanya robot dan lebih maju, Romo. Dan menurut saya silakan lanjut. Jadi pertanyaannya dunia seperti apa yang karakter-karakter hidupi dalam film After Yang ya, Romo? Betul. Kalau menurut saya apa ya? Lebih gimana? Kayak seperti Nobu itu ding, Romo. Tidak ada yang saya tambah itu. Oke, apakah kamu merasa hidup seperti keluarga itu akan menjadi sesuatu yang akan kamu jalani juga? Bahwa kita tidak hanya menggunakan produk teknologi, tetapi produk teknologi itu menjadi sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kita ya. Kalau di dalam film After Yang, itu menjadi sosok yang menjadi bagian dari keluarga. Kamu sendiri gimana, Raka? Kalau menurut saya dengan adanya perkembangan teknologi ada sisi baik dan sisi positifnya, Romo. Kalau dari sisi baiknya kita lebih bisa berkembang dengan adanya teknologi dan lebih bisa maju. Dan sisi negatifnya kita jarang berinteraksi dengan orang lain atau dengan orang tua, seperti pengalaman saya dengan adanya sosial media atau HP, kita tidak berbicara sama malah bermain dengan HP gitu, Romo, menurut saya. Oke, jadi seperti yang disampaikan Nobu ya, bahwa mungkin salah satu defisit ya, kekurangan yang kita alami justru ketika alat-alat komunikasi ya itu semakin canggih adalah justru kita kehilangan intimitas ya dengan orang-orang yang sebelumnya kita bisa miliki. Oke, kalau karakter yang kamu pandang paling menarik dalam film itu karakter mana, Raka? Kalau saya Jack, Romo. Oke, apa dia menjadi karakter yang menarik buat kamu? Ya, karena menurut saya kalau Jack itu orangnya tidak putus asa dan selalu bekerja keras untuk membahagiakan anaknya apapun yang terjadi, Romo. Oke ya, jadi dia adalah seseorang yang sangat tahu ya arti penting yang untuk putri yang ia adopsi ya, dia sehingga hampir seluruh film ya kita dibawa pada perjalanan dia dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari solusi ya atas tidak berfungsinya atau malfunctionnya yang ya. Oke, sekarang Raka kamu boleh pilih salah satu temanmu di ruang ini. Saya memilih. Oke, silakan disebut lagi namanya karena agak kurang jelas suara kamu. Henry, Romo. Henry. Oke, silakan yang disebut oleh Raka. Sambil Raka mungkin nulis di ruang chat ya namanya, biar kalau teman kamu kurang jelas mendengar, dia bisa melihat bahwa Henry. Silakan, Henry. Ya, Romo. Oke, Henry. Karakter mana yang kamu pilih, Henry? Yang favorit setelah menonton film After Yang? Kalau saya sih yang ya, Romo. Kok yang Jack. Oke, mengapa Jack juga yang kamu pilih? Termasuk agak banyak ya dari kalian yang memilih karakter Jack sebagai yang favorit.
Ya menurut saya sih kalau karena ini ya Romo, kasih sayangnya terhadap anaknya ya, Mm-mm. sama kerja kerasnya buat ini, buat istilahnya membantu siapa putrinya untuk menemukan identitasnya gitu loh Romo. Kan yang ini kan di apa? Yang ini digunakan untuk istilahnya membantu putrinya untuk ini ya, apa sih? Dari budaya-budayanya, mengajarkan budaya-budayanya itu sih Romo menurut saya. Oke, seberapa susah sih sebenarnya? Nah, mungkin pengalaman kamu juga ya, berasal dari sebuah budaya dan kamu masuk dalam budaya baru ya. Di dalam film itu menurut saya ya salah satu yang menarik adalah budaya ya. Dari Jake-nya sendiri ya, kita sebut aja ya, kulit putih, istrinya itu kulit hitam ya. Lalu anak adopsinya Asia ya. Seberapa susah sih sebenarnya orang itu apa ya masuk di dalam budaya lain sehingga kamu mengapresiasi ya yang dilakukan Jake pada putrinya? Seberapa susah? Ya, kalau seberapa susah sih ini ya tergantung suatu ini ya, tergantung suatu wilayah mungkin ya. Mungkin kalau suatu wilayah itu mensupport adanya suatu perbedaan, maka ya tidak terlalu susah untuk adanya sebuah perbedaan itu. Tapi kalau untuk di film yang sih gimana ya? Nggak terlalu susah sih Romo menurut saya. Di situ kan ada dua kisah adopsi ya. Satu mengadopsi anak kecil ya. Jadi mengadopsi biologis. Yang kedua adalah mengadopsi manusia tekno ya. Yang pemain perempuannya itu orang Indonesia ya. Jangan lupa. Dan itu buat saya sesuatu yang menarik ya. Menurut kamu ya dari sejauh kamu menonton film itu, apakah mengadopsi Yang dengan mengadopsi nama Tionghoanya sekarang Mei ya, itu gampang buat keluarga itu? Susah sih Romo. Susahnya di mana? Ya susahnya ini kalau misalnya kasih sayang sih enggak, cuman susahnya mempertahankan apa sih namanya, susahnya tuh kan Mei sempat ini ya Romo, sempat dibully juga karena katanya dia diadopsi. Ya masalah ini sih masalah identitas ya. Kalau saya kembalinya ke situ, susahnya itu. Kalau untuk kasih sayang sih, kasih sayang sama ini sih enggak. Susahnya identitas. Oke ya, jadi saya ini siapa ya? Karena ketika mengaku bahwa dia adalah anak dari keluarga itu, ternyata itu di-challenge ya. Kalau kamu anak ya, mengapa ibu kamu kulit hitam, ayah kamu kulit putih, dan kamu kulitnya kuning ya, kita sebut aja ya, atau berwarna ya. Oke, terima kasih Hendry, kamu boleh mengetik ya. Kamu pengen siapa melanjutkan pembicaraan kita ya. Teman-teman, kita sudah mulai menyingkap dunia seperti apa yang ditampilkan karakter-karakter dalam film After Yang, dan ini menghantar kita pada dialog terbarukan ya. Jadi dialog antara agama dan sains, ini bukan dialog yang mandek, tetapi dialog yang sangat dinamis dan bahkan sangat disruptif ya, men-challenge baik agama maupun sains ya, dan nanti kita akan melihat. Dan salah satu yang berbicara tentang itu adalah Haidar Bagir. Dia mencoba menangkap bahwa sains ini sangat dikdaya sekarang ini. Kita bisa melihat dari film After Yang betapa sains bisa berkembang sejauh itu ya, terutama dalam karakter Yang. Jadi perdebatan atau diskusi mengenai hubungan sains dan agama pada masa sekarang, saya kira melengkapkan perspektif manusia modern
tentang apa yang penting di dalam kehidupan mereka. Selama ini sains begitu dikdaya, begitu dirasakan pengaruhnya dalam kehidupan, sehingga mungkin ada semacam keterlupaan terhadap aspek lain dalam kehidupan yang bukan hanya tidak kalah penting, tapi sesungguhnya sangat menentukan di dalam manusia mencapai kebahagiaannya. Ya. Dan hari ini saya kira bukan tidak ada hubungannya dengan sebuah fenomena yang selama 2 dekade terakhir ini disebutkan orang, yaitu tentang kebangkitan agama-agama. Dan ini terjadi bukan hanya di negeri-negeri yang di dalamnya agama kuat, tapi bahkan seperti di Amerika Serikat, belakangan juga di Eropa, memang agama juga telah bangkit. Oke, itu adalah pendapat dari Haidar Bakir bahwa ada kebangkitan agama dan tentu juga kebangkitan sains ya. Dan ini mendorong diskusi baru tentangnya. Kalian tentu ingat ya, ketika kalian terutama ya masuk ke sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, seringkali diskusi antara agama dan sains ya, mungkin terkait dengan teori evolusi, mungkin juga dengan hal-hal lain ya, dan itu mulai men-challenge kereligiusitasan kalian tanpa sebenarnya pengen menghilangkan agama dari kehidupan kita, tetapi cara-cara lama beragama itu perlu kita perbarui ya, sehingga kita bisa hidup di dalam dunia sekarang ini. Tentu pandangan yang lebih tradisional adalah bahwa kita lalu mati-matian menolak sains ya, dan itu tentu tidak mungkin, apalagi kalian sebagai generasi digital yang bahkan sejak saya bisa mengatakan meskipun perdebatan sekarang maupun di tahun 80-an bahkan mulai sebelum tahun 80-an itu dua-duanya bermanfaat, dua-duanya baik, dua-duanya menyegarkan pemikiran kita. Tapi memang diskusi di tahun 80-an, 90-an atau 80-an dan 70-an saya kira itu memang masih ada kesan apologetik. Jadi masa itu adalah masa yang disebut sebagai masa kebangkitan Islam. Sehingga ada kecenderungan untuk menunjukkan bahwa Islam itu bukan saja tidak anti sains, tapi seluruh sains ada di dalam Islam. Kemudian ada isu mengenai islamisasi sains, yang kebetulan juga saya bahas sebagai salah satu bab di dalam buku ini. Nah, perdebatan yang sekarang saya kira kita sudah melampaui masa apologetik itu dan sudah melihat sains dan agama kedua-duanya sebagai hasil pemikiran manusia yang dibutuhkan oleh manusia sebagai cara-cara untuk mencapai kebenaran. Jadi sikap agama terhadap sains lebih positif dan mestinya sikap sains terhadap agama juga lebih positif karena masing-masing menggarap dua domain yang sangat penting, sangat vital di dalam kehidupan manusia. Jadi buku ini ya, sains religius dan agama saintifik adalah dua jalan mencari kebenaran, dan tentu kebenaran ini bisa kita beri dengan huruf kapital ya, kebenaran sebagai Allah, kebenaran sebagai Tuhan, dan dua-duanya adalah dua jalan yang sahih ya, dua jalan yang bisa kita tempuh agar kita sampai pada kebenaran. Dan tadi dikatakan apologetik ya, apologetik itu kecenderungan untuk membela diri ya. Sains juga membela diri, agama juga membela dirinya, sehingga kemudian yang terjadi adalah relasi yang seringkali tidak dialogis antara sains dan agama. Misalnya sains lalu tidak hanya mengambil jarak dari agama, tetapi mungkin menceraikan diri dari agama. Demikian juga kecenderungan agama untuk tidak hanya mengambil jarak dari sains, melainkan juga bahkan ya dalam kasus yang paling ekstrem adalah anti sains ya. Nah, kita akan coba lihat pendapat dari teman kamu. Sekarang, oke, Hendri, kamu mau pilih siapa teman kamu?
untuk melanjutkan diskusi kita ya. Benedikta Romo, NIM 160 manajemen. Oke, Benedikta, manajemen. Iya, Romo. Oke. Silahkan kameranya dinyalakan, Benedikta. Karakter mana dalam film After Yang yang menarik buat Benedikta? Kemarin saya memilihnya Jack, Romo, sama kayak teman-teman yang lain. Oke. Mengapa karakter ini sangat menarik buat Benedikta? Karena sebenarnya dari awal sampai akhir film yang banyak tampil di film itu juga sebenarnya si Jack-nya. Dan dilihat dari usahanya untuk keluarganya dan dari kasih sayangnya, walaupun dia tahu yang itu hanya untuk robot, tapi usahanya untuk menghidupkan kembali yang itu besar gitu, Romo. Oke. Menurut Benedikta ya, bisa nggak sih kita itu seperti Jack ya? Kita bisa mencintai non manusia, manusia tekno ya, di dalam makhluk tekno yang ya, itu seperti kita mencintai manusia. Bisa nggak sih sebenarnya kita itu punya kedekatan sampai sejauh itu, Benedikta? Dan tidak melihat mereka sebagai toy ya, sebagai boneka gitu ya. Karena dalam film itu kayaknya Jack nggak menganggap yang sebagai boneka ya, tapi sebagai bahkan ya di foto keluarga tadi seperti di trailer ya, kan diajak foto ya, dan dia menjadi bagian dari keluarga itu ya. Jadi dia tidak boleh hanya menjadi pemotret ya, fotografernya ya, tapi kamu harus masuk dalam frame keluarga kita dong. Ya menurut saya bisa, Romo, karena kan dilihat dari fungsinya dan kenyamanan orang kan beda. Ada orang yang sayang banget sama barang tertentu, apalagi kalau barang itu berbentuk seperti manusia yang jelas-jelas ada fungsinya dan selalu bareng-bareng dalam keluarga gitu. Oke ya, jadi nanti apalagi kalau kamu mau belajar filsafat ya, di situ segala hal yang dekat dengan kita itu menjadi perpanjangan hidup kita ya. Misalnya Benedikta punya pet nggak? Punya peliharaan nggak di rumah? Punya, lumayan banyak, Romo. Oke, peliharaan yang paling kamu sayangi? Mungkin semua kamu sayangi ya, tapi satu yang kamu paling sayangi apa? Ada anjing saya, Romo, namanya Nobi. Oke, suka pakai baju couples atau baju yang mirip-mirip? Kalau couple belum, tapi kalau baju sering pakai dia. Oke, kamu merasa kamu dengan anjing kamu mirip nggak sih lama-lama? Saya tahu ya pasti kamu lebih cantik ya. Tapi kamu merasa ada sesuatu yang mendekatkan kamu dengan peliharaan kamu nggak sih, Benedikta? Ya saya lebih merasa dekat sama anjing saya daripada, karena anjing saya yang benar-benar ada bareng-bareng sama saya setiap hari, Romo, mau tidur, mau bangun. Jadi saya merasa dekat sekali sama hewan-hewan peliharaan saya. Oke ya, dan bahkan mungkin Benedikta merasa kayaknya yang selalu ada anjing saya deh dan pet saya gitu ya. Jadi pasti anjingnya kalau ditimpa orang ya. Ini Romo. Oh ya, bahkan ikut kuliah ya. Iya. Nanti dikasih nilai ya anjing kamu ya. Nanti kalau Benedikta dapat 90, anjingnya juga dapat 90 ya. Wah, ini Nobo juga. Wah, punya peliharaan siapa tuh ya? Ini orang ya yang Oke. Susah nggak sih, Benedikta, saya memisahkan kamu dari anjing kamu? Saya belum pernah pisah lama, Romo. Selalu ada ya. Kamu bisa merasakan nggak sih misalnya kehilangannya Mei, kehilangannya Tira, kehilangannya Jake, ketika Yang itu tidak ada bersama mereka? Menurut kamu bisa membantu kita nggak sih? Kehilangannya itu kayak apa sih sebenarnya? Pastinya Mei kehilangan itu benar-benar kayak kehilangan saudara kandung, karena kita tahu Mei dari kecil sudah bareng-bareng dengan Yang, didampingi Yang untuk belajar-belajar dari warisan Cina dan belajar hal bareng si Yang. Jadinya ketika Yang tiba-tiba nggak ada, pasti
Mei ngerasanya kehilangan banget, sama seperti kehilangan saudara kandung. Oke, ya. Menurut kamu ketika akhirnya ya yang itu ditaruh di museum, itu agak mengobati nggak sih kehilangannya keluarga itu terhadap Yang? Jadi dia ada tapi dalam bentuk yang lain ya, karena kan dia disimpan di museum ya. Itu mengobati kehilangan keluarga itu nggak sih sebenarnya? Tujuan disimpan di museum kayaknya kemarin karena untuk menjaga fisiologisnya, Romo. Nah, jadi tentu kayak membantu agar Yangnya tidak rusak, jadi itu kayak menjaga tetap kedekatan antara keluarga dan Yang itu sendiri. Oke, terima kasih Benedikta atas sharingnya, juga atas anjingnya ya. Terima kasih Romo. Sore hari ini untuk bicara tentang kedekatan. Nah, sekarang Benedikta boleh pilih temanmu ya. Kameranya saya matikan sebentar ya teman-teman karena waker saya nyala ya. Benedikta boleh menyapa teman kamu? Siapa? Silakan pilih Benedikta. Saya milih Yohana Novita 038. Oke, Yohana Novita ya, silakan siap-siap. Ya, tadi saya put you on the waiting list ya, karena tidak memberikan respon. Terima kasih Mbak Benedikta ya, dengan anjing lucunya. Nah, jadi barang apalagi makhluk ya, yang dekat dengan kita, itu memberikan kita punya afeksi, hubungan kita tidak dengan barang lagi, tetapi sosok-sosok itu menjadi perpanjangan hidup kita ya. Debat mengenai sains dan agama ini juga mengingatkan para penganut agama dan juga memahamkan kepada para pengagum sains bahwa sebetulnya tidak ada di dalam sejarah agama, khususnya dalam hal ini agama Islam, yang di dalamnya ada konflik antara ilmu agama dan sains. Saya menulis salah satu bab dalam buku ini menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang tidak ada satupun ilmuwan agama yang menentang sains. Ya, saya tunjukkan entah itu teolog, entah itu bahkan ahli fikih, tidak usah filosof dan sufi. Bahkan tidak ada seorang ahli fikih di dalam sejarah Islam yang menentang sains. Imam Syafi'i itu orang yang mengatakan setelah ilmu tentang yang halal dan haram, yaitu ilmu fikih, ilmu yang paling mulia itu kedokteran. Debat ini mengangkat lagi ke permukaan tentang apresiasi para ulama Islam terhadap sains dan menyadarkan para pengikut agama yang mendikotomikan sains dan agama bahwa agama mereka sama sekali bukan agama yang anti sains. Pada saat yang sama, hendaknya ini juga menyadarkan para pengamat, para ahli sains, bahwa mereka bisa merawat agamanya tanpa harus menjadi orang yang menentang apa yang menjadi keahlian mereka. Oke ya, saya kira ini sangat menarik, rekan-rekan, untuk melihat agama dan sains. Ya, Mbak Benedikta, siapa tadi yang kamu sebut? Mbak Yohana Francisca, silakan menyalakan kamera. Oke, Mbak Yohana Francisca ya. Tadi dikatakan bahwa mestinya orang-orang sains itu tetap merawat agamanya ya. Kalau menurut Mbak Yohana Francisca, apakah memang ada kecenderungan ya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menjadikan sains itu sesuatu yang penting banget dalam hidupnya, mungkin sampai gelarnya itu berderet-deret ya, dengan sains, menjadi orang yang agak kurang religius ya, Mbak Yohana? Kalau menurut saya sih tergantung orangnya, Romo. Soalnya kan ada orang yang
memang dari awal kayak misalnya dia nggak punya gelar banyak nih, tapi ya memang dari awal dia tuh nggak suka beribadah misalnya, terus nggak beriman, atau mungkin dia malah nggak punya agama kayak gitu. Jadi kayak menurutku belum tentu orang yang pintar terus punya gelar banyak terus suka sama sains tuh jauh gitu dari agamanya. Oke, Mbak Francisca punya sosok nggak sih orang yang kamu merasa ini secara akademik ya, secara sains sangat tinggi, kehidupan beragamanya juga nggak kalah tinggi ya? Misalnya di Indonesia gitu, kamu punya sosok nggak sih yang kamu senang banget ya? Karena pribadi ini tidak mendikotomikan ya antara agama dan sains ya. Entah dari sisi agamanya dia mungkin banyak gelar ya, atau dari sisi sains dia juga banyak gelar, atau bahkan bisa menyatukan ya. Dia punya kepakaran baik dalam bidang agama maupun sains. Kamu punya sosok nggak sih yang kamu kagumi ya? Kalau kita bicara tentang sosok yang lumayan ideal ya, yang kamu bayangkan siapa sih? Orang yang seimbang banget ya antara hidup beragamanya dengan hidup apa ya akademiknya atau hidup katakanlah sainsnya ya. Punya nggak sih orang yang kamu jadikan referensi? Kalau yang tokoh terkenal gitu, kayaknya saya nggak ada deh, Romo. Saya kayak nggak ada bayangan gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang di sekitar saya gitu, ya kan saya lihat langsung kan mereka tuh kerja di bidang kayak gitu, sama mereka juga ke gereja atau ke tempat ibadah kayak gitu. Oke ya, jadi menurut Mbak Francisca ya, saya melihat sih dari orang-orang yang di dekat saya ya, dalam jangkauan saya, mereka misalnya dengan IT ya, yang sekarang ini ya bergelut dengan dunia digital, tapi ya mereka ke masjid ya, mereka ke gereja, mereka ke pura, mereka ke wihara, dan kayaknya nyambung banget gitu ya antara hidup dia sehari-hari dengan hidup ibadat dia. Oke, Mbak Francisca, kamu boleh nunjuk satu teman kamu lagi, Mbak Yohana Francisca. Siapa ya yang ingin kamu ajak bicara? Saya pilih Lady Fanny 161. Oke, Lady Fanny Elizabeth Boru Tarigan. Ya, pertanyaannya sama, Mbak Lady Fanny ya. Di dunia kita seringkali perlu role model ya. Jadi orang-orang yang kita itu pengen banget ya menjadikan pribadi itu sebagai referensi. Orang yang tidak mendikotomikan antara dunia sains dan dunia agama. Punya tokoh favorit, Mbak Lady Fanny? Jauh ini sih Romo belum ada juga ya Romo ya. Cuman saya tuh kayak ada yang suka tuh sama dengan tokoh salah satu atlet Indonesia itu kayak Jonathan Christie gitu kan Romo kan. Oke, Mas Jonathan Christie ya, mumpung ini Piala Thomas ya. Apa yang menarik dari Mas Jonathan Christie selain bahwa dia ganteng dan dia pemain badminton yang saya juga senang. Iya, dia tuh kayak gini Romo, kalau saya nilai kalau apapun yang terjadi dia tuh kayak bilang makasih sama Tuhan dia gitu loh Romo, kayak apapun yang terjadi dia serahkan semuanya sama Tuhan gitu Romo. Oke, seandainya Mas Jonathan Christie itu dari dunia IT ya, nama Tuhan itu pasti juga disebut-sebut ya. Wong dalam dunia badminton saja ya, ketika dia apalagi merayakan kemenangan ya, dia selalu membuat gestur yang menunjukkan bahwa semua pencapaian dia, termasuk bahkan mungkin masa-masa ketika misalnya orang menghujat ya, karena kok nggak pernah juara sih ya, dia kayaknya punya sesuatu yang dia nggak down ya dengan itu ya. Selain Mas Jonathan Christie, ada tokoh lain yang kamu ngefans banget, pokoknya hidupnya itu ideal banget deh. Saya pengen banget sih seperti sosok-sosok itu. Sejauh ini sih Romo belum ada Romo. Oke, terima kasih Mbak Lady Fanny ya. Nah, kamu boleh ngetik ya. Kamu pengen siapa melanjutkan obrolan kita? Kita masih mencari-cari ya. Tadi Mbak Lady Fanny, waduh siapa ya Romo tokoh-tokohnya? Mari kita melihat tokoh-tokoh agama, rekan-rekan. Salah satunya adalah Buddha Gautama.
Jangan percaya sesuatu pun, tidak peduli di lokasi mana, bahkan di kitab mana Anda membacanya, atau figur yang mengatakannya, bahkan jika saya telah mengatakan, kecuali sesuatu itu sesuai dengan nalar dan akal sehat Anda. Jadi dari perspektif agama, nalar itu diberikan tempat yang istimewa ya, dan bahkan Buddha Gautama itu kita harus mencurigai ya kalau nalar itu tidak kita pakai lagi. Jangan-jangan kita secara iman itu menjadi buta. Lalu tokoh lain siapa lagi ya? Ada misalnya kalau dalam gereja Katolik itu ada Albertus Agung yang hidup tahun 1200 sampai 1280 Masehi. Kekuatan paling mulia yang dimiliki manusia adalah akal budi, dan tujuan tertinggi dari akal budi adalah pengetahuan akan Allah. Jadi akal budi itu punya tujuan yang tertinggi, yaitu pengenalan akan Allah ya. Lalu ada Blaise Pascal dari bidang sains. Orang harus mengenal manusia dan hal-hal manusiawi agar dapat mencintainya. Orang harus mencintai Tuhan dan hal-hal ilahi agar dapat mengenalnya ya. Sebagaimana kita perlu mengenal manusia dan hal-hal yang manusiawi agar kita dapat mencintai, demikian juga agar bisa mengenal Tuhan ya, kita perlu mencintai Dia dan perkara-perkara yang ilahi. Ini Mahatma Gandhi juga dia seorang beriman sekaligus pribadi yang sangat berpengetahuan, dan beliau sangat terkenal dengan kata-katanya, iman harus ditegakkan nalar, dan ketika menjadi buta, iman mati. Menjadi buta itu kalau dia tidak lagi menjunjung tinggi nalar ya, hidup beragama yang lebih apologetik, terutama terhadap nalar, terhadap sains, itu dipandang lalu bisa mati ya. Dan ini dari Michael Straczynski, iman dan nalar seperti sepatu di kaki. Kamu dapat melakukan perjalanan lebih jauh dengan sepasang sepatu pada dua kaki daripada hanya dengan sebelah sepatu pada satu kaki ya. Nah, kalau ini saya kira mirip dengan quotes yang sangat populer di antara kalian. Kalau kita jalan sendiri, kita bisa jalan cepat. Kalau kita bisa jalan bersama, kita akan bisa jalan lebih jauh ya. Lalu buat teman-teman yang Kristiani, ini dari Paus Yohanes Paulus II, beliau pernah menulis sebuah dokumen yang judulnya adalah Fides and Ratio, jadi iman dan nalar, dan beliau menyatakan iman dan nalar itu seperti dua sayap, di mana jiwa manusia naik ke kontemplasi kebenaran. Dan Allah telah menempatkan dalam hati kita hasrat untuk mengetahui kebenaran. Dengan kata lain, untuk mengenal dirinya, sehingga dengan mengetahui dan mencintai Allah, kita juga dapat mencapai kebenaran sepenuhnya tentang diri sebagai manusia ya. Jadi iman dan nalar itu seperti dua sayap yang kita butuhkan untuk dapat terbang tinggi. Maka dalam bingkai itu kemudian beliau menyatakan ini dalam bahasa Latin, credo ut intellegam dan intellego ut credam. Saya percaya untuk memahami, saya memahami untuk percaya. Iman dan nalar sebagai masing-masing sayap yang kita memerlukan kedua-keduanya agar kita dapat terbang baik sebagai manusia maupun sebagai insan beriman. Dan kalimat terakhir yang memorable buat saya adalah keberanian iman harus diimbangi dengan keberanian nalar. Nah, seringkali ada tragedi ya ketika orang kehilangan agama, karena agama menampilkan diri apologetik ya, mungkin tidak mengerti.
Dan ini terutama bagi orang muda ya, ketika agama itu seringkali mengatur-atur, membatasi-batasi, seringkali menjadi tidak menarik, terutama untuk orang muda. Dan ini yang disampaikan oleh salah satu band Inggris, R.E.M., dan dinyanyikan lagi oleh Tyson, Losing My Religion. Oh no, I said too much. I said it up. That's me in the spotlight, losing my religion. Trying to keep up with you. Ketika agama itu menjadi sangat apologetik, defensif, suka membela diri dan menyerang yang lain, termasuk sains, orang barangkali akan That was just a dream, just a dream. Every waking hour, I'm choosing my profession, trying to keep up with you, like a lost blind fool. Oh no, I said too much. I said it all. Consider this. Consider this. Slip brought me to my knees. Oh, what if all these fantasies come wailing around? Now I've said it all. I thought that I heard you say, I think I thought I saw you try. That was just a dream, just a dream, just a dream, dream. That was just a dream, that was just a dream. That's me in the corner, that's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you. But I don't know if I can do it. Oh no, I said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you say, I think I thought I saw you try. That was just a dream. Try, cry, why do you try? That was just a dream, just a dream. Oke, tadi tokoh yang kita tampilkan, Haidar Bagir, mengatakan kita nggak perlu teolog sih, atau sufi ya, atau tokoh agama lain ya, untuk apa ya, untuk mengatakan bahwa tidak ada dikotomi antara agama dan sains. Nah, sekarang kita akan pada menit-menit terakhir ini, teman-teman, kita akan mencoba melihat apakah sikap serupa juga dimiliki oleh agama, terutama di hadapan sains. Dan kita sudah ada Mbak Anggita Ayu. Silakan Bang Anggita Ayu menyalakan kameranya. Baik, Romo. Oke, Mbak Anggita Ayu, silahkan. Ya, Mbak Anggita Ayu, agamanya apa, Mbak? Katolik, Romo. Oke, sekarang kita tanya nih, Mbak. Hubungan agama dan sains ya, mungkin selama masa pandemi lebih Mbak Anggita Ayu alami ya, ketika beribadat secara online. Nah, saya mau tanya-tanya nih, Mbak. Bisa menikmati nggak, Mbak, beribadat secara online? Bisa secara online, rosario online,
ibadat-ibadat lain secara online. Kalau buat Mbak Anggita Ayu, bisa menikmati nggak sih? Atau kalau nggak menikmati, alasannya apa Mbak Anggita Ayu? Kalau saya mengalami sendiri waktu awal-awal itu kesannya malah jadi sedih, Romo. Oke, jadi sedih. Karena Kenapa sedih, Mbak? Iya. Waktu saya ngalami itu paskah tahun berapa ya, Romo? Misa di rumah Tahun yang dengan lalu, ya. nuansa lampu dimatiin sendiri itu jadi kayak bahasa Jawanya tuh terenyuh gitu loh, Romo. Masa mau berdoa aja gara-gara pandemi jadi nggak bisa gitu, sedih. Tapi lama-kelamaan tuh jadi seiring berjalannya waktu tuh jadi kayak nggak fokus gitu loh. Oke. Mungkin awal-awal aja sedih. Yang tapi membuat nggak fokus apa sih, Mbak Anggita Ayu? yang buat nggak fokus tuh menurut saya malah lebih khusyuk kalau di gereja gitu, jelasin secara langsung. Nggak ada gangguan gitu loh, mau kalau di rumah kan kadang walaupun sudah menyendiri pun terkadang banyak gangguan. Oke ya, jadi kayaknya kok hubungan saya malah berjarak ya ketika ibadat secara daring, misa secara daring ya. Dibandingkan kalau saya tidak ada perantaranya ya, saya datang langsung ke gereja atau ke tempat ibadat, kayaknya saya bisa lebih khusyuk ya. Nah, kita nanti coba tanya pada keluarganya Jake dan Tira ya. Kok dengan Yang bisa sangat dekat kayak gitu ya? Dan Meme juga sangat dekat ya, bisa dengan Yang ya. Oke, Mbak Anggita Ayu, kamu mau nunjuk teman kamu yang mana, Mbak Anggita Ayu ya? Kira-kira temannya Mbak Anggita ini apakah punya pengalaman yang sama ya? Ternyata menghubungkan agama dengan sains ya. Ketika beribadat selama masa pandemi ternyata gampang-gampang susah juga ya. Terenyuhnya itu sedih ya. Kok beribadatnya kayak gini ya. Nggak konsen, susah konsen sekurang-kurangnya. Silahkan Mbak Anggita, sudah ketemu temannya? Saya pilih Betsy, Romo. Betsy, silahkan Mbak Betsy. Silahkan namanya ditulis Mbak Anggita, biar Mbak Betsy tahu bahwa dia, kamu siapa? Ya, Romo. Oke, silahkan. Ya, Mbak Betsy beribadat kemana? Ke gereja, ke masjid, ke tempat lain? Ke gereja, Romo. Ke gereja. Selama masa pandemi, susah nggak sih Mbak berjumpa dengan Tuhan secara online, secara daring? Ya nggak terlalu sih, Romo. Kan kita online gitu kayak live streaming gitu, Romo. Live streaming ya. Tapi Mbak, teman kamu tadi, waduh Romo, susah konsentrasi ya saya ya. Malah sedih ya ikut misa. Ya, biar bisa konsen seperti kamu, tipsnya apa sih Mbak Betsy? Kalau aku juga nggak konsen gitu loh, Romo. Soalnya kan kita online gitu kan fokusnya tuh mungkin bisa ke HP atau ke apa kayak gitu-gitu, Romo. Jadi emang susah. Kalau di gereja kan bisa kayak off HP, jadinya kita kayak fokusnya tuh berdoa gitu. Oke, buat teman-teman Kristiani mungkin bagian yang lumayan sulit juga adalah menerima komuni batin ya. Tidak menerima tubuh dan darah Kristus langsung ya. Sedih nggak sih Mbak Betsy? Ya lumayan, Romo. Sedihnya di mana sih? Ya sedihnya gimana ya? Jadi kayak harusnya kan kita tuh maksudnya berdoa tuh kan buat misalnya komunikasi sama Tuhan gitu. Tapi kitanya tuh karena online jadinya tuh fokusnya tuh kan kemana-mana. Jadi kayak nggak fokus sama Tuhan, malah fokusnya tuh ke yang lain gitu. Oke ya, bahkan
untuk generasinya Mbak Betsy ya, yang lahir digital ya, di dalam rahim itu sudah pegang HP ya, bayinya sudah pegang alat-alat digital, ternyata ya tidak gampang juga ya, ternyata ketika kita beribadat ya, difasilitasi oleh perangkat-perangkat digital ya, kok ada sesuatu yang hilang ya. Sekarang ini sudah ke gereja offline, Mbak Betsy, atau kamu masih online? Belum, Romo, masih online. Oke ya. Kira-kira masih bisa tahan berapa lama lagi, Mbak Betsy? Atau sudah nggak tahan? Saya pengen ke gereja sekarang. Ya apa kalau misalkan gerejanya udah bisa kayak maksudnya offline full gitu ya, langsung ke gereja offline aja, Romo, gitu maksudnya. Oke, kok gerejamu belum offline sih, Mbak? Gereja saya offline udah tuh. Romo, tapi apa ya, kayak masih dibatasin gitu loh. Oke, dan kamu termasuk yang dibatasi atau kamu yang sudah ikut offline juga? Belum ikut offline, kalau aku masih dibatasi. Oke, terima kasih Mbak Betsy ya. Mbak Betsy ya menjadi orang terakhir yang kita ngajak ngobrol hari ini. Terima kasih sharingnya Mbak Betsy ya. Sama-sama, Romo. Oke, teman-teman, ternyata hubungan antara agama dan sains masih perlu kita majukan ya. Dan ini salah satu gambar yang saya senang banget, yaitu ketika Paus Fransiskus ketemu dengan Stephen Hawking, sosok yang seringkali disalah mengerti ya, terutama dalam memandang agama, karena beliau sangat skeptis ya terhadap agama, terutama pandangan agama yang sangat konvensional ya. Dan beliau pernah mengatakan ya saya percaya pada Tuhan tetapi tidak dalam arti yang konvensional ya. Karena saya betul-betul immerse ya, saya betul-betul menekuni dunia sains. Dan dari perspektif agama, Paus Fransiskus menyatakan bahwa iman mendorong ilmuwan-ilmuwati, saintis seperti Stephen Hawking dan yang lain, agar tetap senantiasa terbuka pada realitas dalam segala kekayaannya yang tak terbatas. Ya. Dunia kita itu kaya banget, maka para saintis ya, jangan mandek juga ya, sebagaimana mereka seringkali bilang pada agama agar tidak mandek. Dan ini juga saya suka dalam perjumpaannya dengan CEO-nya Facebook, sekarang CEO-nya Meta, Mark dan istrinya. Seorang beriman bukan pribadi angkuh, sebaliknya kebenaran menuntun seseorang beriman pada kerendahan hati. Sebab kita mengetahui bahwa alih-alih kita sendiri memiliki kebenaran, kebenaran itu memeluk dan memiliki kita. Jadi dalam relasi dengan sains, sikap agama adalah rendah hati ya. Kita menyadari keterbatasan kita. Perubahan-perubahan yang sedang terjadi di wilayah luas dan budaya yang manusia ciptakan menantang komunitas iman untuk membayangkan ruang-ruang doa dan persekutuan yang berciri inovatif dan lebih menarik serta penuh arti bagi para warganya. Karena kalau tidak, ya jangan salahkan bahwa orang lalu losing my religion ya, karena agama mandek, nggak tutup mata terhadap perkembangan sains. Dan ini ulangan dari pertemuan pertama kita untuk menekankan betapa dunia sains itu maju sejauh ini. Welcome to the Church of England. Maka mengapa kita tidak memanfaatkan, menginkorporasikan sains dalam hidup beragama? Dan ini ada beberapa rintisan yang mencoba mendialogkan secara baru sains dan agama. Ya, kita ingat karakter yang teknologi itu senantiasa berinovasi. Dan itu luar biasa. Maka agama juga perlu berinovasi.
困難な状況があなたたちのいつへ大切な人と別れたくない。そういったさまざま Mungkin な hasil teknologi masih ada keterbatasannya, tetapi teknologi akan senantiasa berinovasi ya, sehingga kekurangan-kekurangannya akan diatasi dalam perkembangan waktu. なぜならなかったかというと、多分私自身にもその囚われがあって、それがね、徐々であろうがあれだろうが、やっぱ他の宗教にも変化を与えるだろうなと私は。Dan kita lihat ya, pendeta Buddha ini tidak merasakan ancaman dengan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan ini juga di Gereja Katolik. Prayer companion. What brings you here on this beautiful day? Ini seperti Wikipedia, rekan-rekan, ada banyak informasi yang ditanam di dalam Robert Santo ini. It was clear to me last year bisa tanya banyak hal tentangnya. Many people started complaining they couldn't go to church, Sesuatu so yang we sent a machine. kita manusia seringkali punya keterbatasan ya, untuk bisa menyimpan semua pengetahuan. Które są w niebie, mają kontakt z nami, a w tej chwili, że nie do końca miałam rację, że czasami nam pomaga swoje myślenie skierować na właściwe tory. I think it is impressive. It's a bit like Catholic Alexa with artificial intelligence. Sometimes those answers are very vague. You're not asking where the closest restaurant is. You're asking about spiritual things. So he's helping you finding the own answer. Santo, tell me about resurrection, please. Let us pray. Yes, I think we can use the robot or artificial intelligence to help understand the Christian teaching, not to replace the priest, because it has no soul. It is not person. So we've got to be careful we don't trust AI too soon. AI can quite frequently be artificially stupid rather than artificially intelligent. Nah, ini pandangan yang lebih kritis ya terhadap perkembangan sains. Demikian rekan-rekan, dialog terbarukan antara sains dan agama akan terus berlanjut, dan kalian adalah orang-orang yang meneruskan dialog ini sehingga sains dan agama sebagaimana diharapkan seperti dua sayap, seperti kita mengenakan sepatu pada dua kaki kita sehingga kita bisa berjalan lebih jauh dengan mengenakan dua sepatu pada dua kaki kita, daripada kalau kita hanya mengenakan satu sepatu pada satu kaki kita dan kaki kita yang lain tidak mengenakan, kita tidak akan berjalan sejauh itu. Dan itu yang kita harapkan dari dialog terbarukan antara agama dan sains. Terima kasih atas perhatian kalian, dan nanti kalau ada hal-hal terkait dengan tugas kalian yang butuh perhatian kalian, saya akan menghubungi kalian lewat grup ya. Dan silahkan kalian juga merespon di grup itu. Kalau saya melihat ada keraguan terhadap originalitas tugas kalian, kita sangat berharap ya. Karena ini refleksi pribadi, maka jangan copy paste, apalagi melakukan plagiasi atas karya teman kalian ya. Ini tidak kita beri tempat di kelas agama ini. Jadi teman-teman, kalau kalian merasa, terutama untuk kelas manajemen ya, kalau ada kasus plagiasi, kalian bisa langsung melakukan revisi atas paper kalian ya, dan silahkan nanti dituliskan paper susulan ya, agar saya bisa mengetahui bahwa kalian memperbaiki tugas kalian ya. Karena kalau tidak ada perbaikan dari pihak kalian dan ternyata saya menemukan ada kasus plagiasi, saya tidak akan memberi nilai satupun ya pada karya kalian. Nah, dan tentu ini adalah kerugian untuk kalian. Oke, terima kasih atas perhatian kalian dan selamat sore. Selamat sore, terima kasih Romo. Selamat sore Romo, terima kasih. Selamat sore Romo, terima kasih.